Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya teman-teman? Baik atau bukan? Di sini insya Allah saya akan memberikan sedikit ilmu yang saya punya kepada teman-teman semua. Kalau bicara tentang hati, apa yang terbesit di dalam pikiran teman-teman? Tentu pastinya tentang cinta. Sebenarnya apa sih yang ingin kita raih dengan cinta? Pasti kalau kita bicara tentang cinta, apalagi di kalangan anak muda seperti kita, khususnya perempuan, karena saya sendiri yang merasakan, pasti cinta itu memikirkan tentang pujaan hatinya, memikirkan tentang pacarnya, memikirkan tentang suaminya, memikirkan tentang istrinya, atau mungkin memikirkan tentang orang tuanya. Sebenarnya apa sih cinta yang sesungguhnya? Apakah cinta harus melulu kepada manusia? Apakah cinta harus melulu kepada harta? Atau apakah cinta itu harus melulu kepada pencapaian atas apa yang sudah kita dapatkan? Tidak, teman-teman. Cinta yang seharusnya kita mulai rawat atau mulai kita tumbuhkan itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, teman-teman? Karena cinta yang sudah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan janji yang begitu manis, janji yang tidak akan pernah Allah dustai, yaitu kelancaran di dalam kehidupan kita di dunia. Maka dari itu, teman-teman, kalau membahas tentang cinta, apalagi umumnya anak muda, jangan selalu berpikiran tentang, oh ya cintaku kepadanya seluas samudra, oh ya cintaku kepadanya sebesar semesta. Coba teman-teman renungkan kembali, coba teman-teman tanya kembali kepada diri teman-teman, apakah sebesar itu cintanya teman-teman kepada Allah? Apakah seluas itu cintanya teman-teman kepada Nabi Muhammad? Pernah suatu ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kelak mimbarmu ada di sebelah kirinya arsy Allah Subhanahu wa taala? Mengapa tidak berada di sebelah kanan?" Lalu Rasulullah bersabda, mimbar di sebelah kanan itu akan ditempatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sedangkan mimbar sebelah kirinya arsy Allah Subhanahu wa taala itu dimana akan ditempatkan olehku. Lalu sahabat bertanya kembali, "Ya Rasulullah, bukankah dirimu lebih mulia dibandingkan Nabi Ibrahim alaihissalam? Lalu mengapa engkau tidak berada di mimbar sebelah kanannya arsy Allah, melainkan engkau berada di sebelah kiri arsy Allah Subhanahu wa taala?" Lalu Rasulullah menjawab dengan senyumannya yang khas dan senyumannya yang hangat, "Wahai sahabat, perlu engkau ketahui, aku berada di sebelah kiri mimbar karena di sebelah kanan mimbar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala sudah ditempatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana jalan sebelah kanan mimbarnya arsy Allah itu adalah jalan menuju surga, sedangkan mimbarku yang berada di sebelah kirinya arsy Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalan menuju neraka. Mengapa aku lebih memilih berada di sebelah kiri? Karena aku akan menunggu umatku yang akan dimasukkan ke dalam neraka agar aku dapat memberi syafaat kepadanya." Coba teman-teman renungi kembali, coba teman-teman pikir kembali, sebegitu cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya. Kita tidak pernah melihat Rasulullah. Rasulullah tidak pernah melihat kita dalam posisi kita sebagai umatnya. Bahkan kita itu tidak pernah berbuat apapun yang membuat atau yang menjadi memorinya Rasulullah itu sangat
teringat kepada kita. Tapi Rasulullah SAW sangat mencintai kita sampai rela menunggu di mimbar sebelah kirinya arsy Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak ulama, banyak hadis, banyak juga ayat-ayat yang menceritakan tentang jalan menuju pintu neraka. Baunya yang sangat menyengat, panasnya yang sangat tidak terkira, tapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW rela menunggu kita di sana, rela menunggu para umatnya yang akan dimasukkan ke dalam neraka hanya untuk memberikan syafaat kepada kita. Masya Allah, sangat luar biasanya kita, sangat dicintainya kita sebagai umatnya Rasulullah. Maka dari itu teman-teman, sudahi menunggu chat balasan pacar kamu, sudahi menunggu chat diajak jalan keluar sama kamu, sudahi menunggu di telepon kalau mau malam. Lebih baik kita luangkan waktu kita menunggu segala hal yang ada di dunia ini dengan mencintai Rasulullah. Gimana sih caranya mencintai Rasulullah? Teman-teman, mencintai Rasulullah itu sangatlah mudah. Dengan kita berzikir, melantunkan solawat-solawat yang sebenarnya itu pun ada keberuntungannya di diri kita, yaitu membuat hati kita tenang, membuat kita lebih merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang teman-teman beratkan hanya untuk mendengarkan solawat? Allah saja memberikan kita janji yang begitu baik, janji yang begitu indah. Dengan kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, dengan kita mendengarkan ceramahnya para ulama, dengan kita menuntut ilmu kepada ulama-ulama yang sanadnya sudah jelas, dengan kita mendengarkan solawat-solawat, Allah itu sudah mengetahui bahwasannya kita sudah mencintai Allah dan sudah mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ayo teman-teman, mulai dari sekarang luangkan waktu kita untuk bersolawat, untuk tadarus, walaupun dalam satu hari kita hanya melantunkan satu surah, walau hanya dalam satu hari kita hanya bersolawat dalam satu kali, walau kita hanya berzikir satu hari satu kali. Tapi perlu diperhatikan teman-teman, gunung yang sebesar itu yang ada di dunia kita ini, gunung yang teman-teman lihat, yang biasanya teman-teman jadi tempat objek healing atau tempat wisata, itu berasal dari serpihan pasir atau dari serpihan tanah yang sangat kecil, tapi bisa menyebabkan hal yang begitu indah, hal yang begitu besar yang sekarang dapat kita nikmati. Begitupun halnya zikir, begitupun halnya sholawat, di mana teman-teman mulai menumbuhkannya dari hal terkecil, dari setiap hari kita membaca sholawat, dari setiap hari kita berzikir walaupun hanya satu kali, itu akan menjadi celengan kita nanti di akhirat kelak. Jangan pernah berpikir apakah bisa selama kita hidup kita membuat gunung-gunung sholawat kita, gunung-gunung pahala kita. Bisa teman-teman, dengan diiringi apa? Dengan diiringi sholat 5 waktu, dengan diiringi rasa cinta kita yang tidak pernah surut kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu teman-teman, perlu diingat lagi, kita ini adalah generasi penerus, generasi Islam maju, generasi yang bukan lagi ada di zaman jahiliyah, bukan lagi ada di zaman yang gelap gulita, tapi kita berada di zaman yang terang benderang. Kita sebagai kaum muda, kita bisa menumbuhkan banyak sekali kepada orang-orang lain untuk mengingatkan kembali cintanya mereka kepada Rasulullah. Dan itu merupakan pahala tersendiri yang kita dapatkan ketika kita mengajak teman kita, saudara kita, keluarga kita, kerabat kita untuk terus melantunkan sholawat kepada Nabi. Coba teman-teman bayangkan, ketika teman-teman mencintai seseorang, ketika teman-teman mencintai
Rasul, pasti teman-teman akan melihat perbedaannya. Ketika kita mencintai pujaan hati kita yang sifatnya atau bentuknya masih sama seperti kita manusia, yang manusia itu memang tempatnya dosa, tapi kita bisa menetralisir dosa tersebut, kita bisa setidaknya mengurangi dosa kita lah. Ketika teman-teman nih ya sangat cinta banget sama pacarnya, chatnya ditungguin, teleponnya ditungguin, terus kalau mau keluar jangan lupa izin dulu sama pacarnya, kalau mau main sama siapapun, sayang aku izin dulu ya kemana. Pasti banyak cobaan yang datang. Berapa banyak kasus remaja yang sudah bunuh diri akibat gagal cinta. Berapa banyak kasus hamil duluan karena buta dengan cinta. Karena apa? Penempatan cinta kita yang salah. Kita yang selalu melebih-lebihkan cinta kita sesama manusia. Itu yang tidak boleh, teman-teman. Allah itu cemburu, Nabi itu cemburu. Kenapa? Dengan adanya cobaan begitu banyaknya dalam hubungan teman-teman, di dalam hubungan berpacarannya teman-teman nih, pasti banyak kan cobaannya. Yang cobaannya, kok kamu gak pernah ngabarin aku sih? Apa sekarang aku bukan prioritas kamu? Kok kamu sekarang gak pernah sih ngedengerin apa mauku? Kamu pengennya di ngertiin aku terus, tapi kamu gak pernah ngertiin aku. Yang tahu-tahu pacarnya bosen, ketahuan selingkuh, itu menjadi sakit hati tersendiri yang teman-teman rasakan, khususnya wanita. Karena wanita itu 99% berpikirnya dengan perasaan, tapi kalau laki-laki 99% dia berpikir dengan logika atau otak. Maka kenapa banyak sekali quotes-quotes di TikTok atau Instagram itu yang melibatkan tentang hati, itu yang selalu condong kepada perempuan. Dan begitu sebaliknya, dari laki-laki mengatakan bahwasanya perempuan itu tempatnya segala kebenaran. Perempuan itu tempatnya serba salah, kita begini salah, kita begitu salah. Teman-teman sebenarnya dalam konteks kecil ini pun sudah mengetahui bahwasannya cinta yang diberikan kepada sesama manusia itu hanya membawa banyak sekali cobaan-cobaan yang bahkan merumitkan hidup kita sendiri. Seharusnya kalau teman-teman sudah mulai menumbuhkan benih-benih cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Nabi, itu Allah akan menjanjikan pintu surga yang begitu lebarnya. Nabi Muhammad akan berdoa kepada Allah. Nabi Muhammad akan senantiasa melihat kita di dunia ini dan berdoa dan memohon kepada Allah, ya Allah, umatku si ini dia sangat begitu mencintaiku, dia selalu bersolawat setiap hari, dia selalu berzikir untukku setiap hari, dia selalu berdoa mengatasnamakan namaku untuk keselamatanku, untuk keselamatannya. Hanya karena cinta kepadaku, hanya karena cinta kepadamu ya Allah, maka berikanlah ia rezeki yang berlimpah, lancarkanlah segala kegiatannya sehari-hari, berikanlah ia kebahagiaan di setiap harinya, berikanlah ia ketenangan di kala sedihnya, berikanlah ia senyuman yang hangat setiap hari agar aku dapat melihat senyumnya dari atas sini ya Allah. Begitu kira-kira doanya Nabi kalau melihat ada umatnya yang sangat mencintainya. Jadi teman-teman harus perlu diingat lagi, sebenarnya cinta kita yang seharusnya kita berikan itu kepada siapa? Apakah kita harus cinta kepada sesama manusia, yaitu semisal pujaan hati kita, pacar kita, sampai kita terlena dengan duniawi, sampai kita tidak melihat kewajiban kita sebagai umat yang seharusnya juga mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Nabi kita. Lain lagi teman-teman, lain lagi dengan cintanya kita kepada ibu kita, cintanya kita kepada orang tua kita.
Karena Allah telah menjanjikan, Nabi juga sudah meneladani bahwasannya ketika kamu mencintai ibumu lalu ayahmu, maka surga bagimu. Maka teman-teman, mencintai orang tua itu tidak harus melulu tentang, oh iya bu, sekarang saya sudah kerja di pekerjaan yang enak, saya sudah memiliki gaji yang banyak, maka saya bisa memberikan uang bulan kepada ibu. Tidak melulu tentang itu teman-teman. Apa sih yang diperlukan untuk cintanya kita kepada ibu kita, kepada ayah kita? Yaitu mendoakannya sehat jasmani, rohani, serta dipanjangkan umurnya di titik-titik terakhir kita sholat. Di malam-malam Allah memberikan begitu banyaknya pahala yang Allah turunkan di tengah malam, di sepertiga malam, yaitu dikala teman-teman melaksanakan sholat tahajud. Jangan lupa itu memberikan doa kepada orang tua kita, doa kepada nabi kita, terus dekatkan diri kita kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah, pasrahkan semuanya kepada Allah. Yang penting teman-teman sudah berikhtiar, sudah melaksanakan kewajiban teman-teman sebagai umatnya Nabi. Ibu kita tidak mengharapkan apapun yang kita berikan di dunia ini. Pencapaian kita, kesuksesan kita, ibu kita hanya memberikan senyuman untuk itu. Tapi ibu kita akan lebih bersyukur kepada kita sebagai anaknya kalau kita memberikan kunci surganya kepada orang tuanya. Dengan apa teman-teman? Kuncinya anak soleh tuh banyak teman-teman. Dengan kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita yang masih diberikan kesehatan pada hari ini, ataupun orang tua kita yang sudah mendahului kita. Beliau sangat-sangat memerlukan doa kita sebagai anaknya. Ada lagi tugas kita sebagai anak yang bisa kita jadikan kunci pintu surga, yaitu menghafal Al-Quran. Tidak perlu menghafal keseluruhan teman-teman. Saya yakin di era yang banyak gempurannya, dengan waktu-waktu teman-teman yang dihabiskan dengan menyekrol TikTok, itu pasti akan menjadi berat sendiri. Tapi jadikanlah Al-Quran itu, membaca Al-Quran itu suatu yang mengentengkan teman-teman, suatu yang memang teman-teman sukai, karena hanya Al-Quran yang sudah berkali-kali dilihat, yang sudah berkali-kali dibaca, tapi itu tidak pernah membosankan. Tidak perlu menghafal teman-teman, cukup dengan membacakan doa khusus kedua orang tua kita, khusus untuk diri kita sendiri, khusus untuk kelancaran keturunan kita, kebagusan nilai kita di kuliah ataupun nilai kita di sekolah. Teman-teman itu bisa membacanya secara berangsur-angsur. Seperti ya, khataman Quran itu tidak harus satu hari itu harus khatam. Melihat jilid Quran yang sangat banyak, jadi teman-teman bisa menyicilnya satu hari satu juz. Kalau bahasa komunitasnya yang sekarang lagi booming ini, one day one juz. Tapi ketika teman-teman memang masih sulit untuk menerapkan itu, maka terapkan lagi one day one surah, satu hari satu surat. Walaupun yang dibaca itu hanya Al-Fatihah, tapi Allah tahu kita sedang berusaha untuk mencintai Allah. Allah tahu kita sedang mendoakan kedua orang tua kita. Allah tahu kita sedang berikhtiar untuk mendapatkan kunci surganya Allah untuk kedua orang tua kita. Maka perlu diketahui lagi teman-teman, perlu diingat lagi, cintanya kita itu sebenarnya untuk siapa? Apakah untuk diri kita sendiri? Apakah untuk orang lain yang tidak tahu nih kejelasannya sampai sekarang? Atau cinta kita itu sebenarnya kita ciptakan untuk Allah dan kembali kepada diri kita?
Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya itu saja sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dilancarkan dalam segala kegiatannya. Semoga teman-teman disehatkan rohani serta jasmaninya. Semoga teman-teman dapat berkumpul lagi, dapat melihat lagi video-video yang bisa menambah wawasan teman-teman selanjutnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada perkataan saya yang kurang berkenan atau ada perkataan saya yang kurang pas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.